Halo, selamat datang di podcast Sisa Puing. Saya Kinanti Radiara dan malam ini kita kembali ke satu periode di mana Indonesia bukan hanya tentang harapan, tapi juga tentang kehancuran. Kita tidak hanya mengingat angka-angka ekonomi atau pergantian rezim. Kita akan mengingat suara-suara yang dibungkam dan luka-luka yang diabaikan. Kita bicara soal Mei 1998. Pada tahun 1998, seluruh Asia termasuk Indonesia sedang tercekik krisis moneter. Tapi di Indonesia, krisis itu tidak hanya tentang mata uang yang jatuh, itu tentang kepercayaan yang hilang. Demonstrasi mahasiswa membesar, tuntutan reformasi menggema di mana-mana. Namun, momentum perubahan ini dibajak oleh kekerasan. Puncaknya, 13 hingga 15 Mei, Jakarta dan Solo terbakar. Bayangkan, kerusuhan ini bukan sekadar huru-hara biasa. Ini adalah kerusuhan yang berbau rasial. Gedung-gedung terbakar, penjarahan terjadi. Tapi di balik semua itu, ada target yang sangat spesifik yang dikejar oleh amarah massa yang terorganisir. Ini adalah fase paling gelap di penghujung Orde Baru. Fokus amuk massa saat itu jelas ke etnis Tionghoa. Kenapa? Karena diskriminasi rasial sudah mengakar dari masa Orde Baru. Mereka dianggap menguasai ekonomi, tetapi hak-haknya dibatasi. Saat krisis moneter melanda, isu SARA bangkit lagi menuding mereka sebagai biang keladi. Sentimen negatif ini menyulut pembakaran dan penjarahan toko serta rumah mereka. Dampaknya, keluarga-keluarga kehilangan segalanya, melihat harta benda dilahap api hanya karena mereka memiliki nama dan wajah yang berbeda. Ini adalah trauma yang merobek kebangsaan kita, sebuah pengingat betapa rentannya persatuan di bawah narasi kebencian. Namun, ada babak yang bahkan lebih mengerikan, yang seringkali disebut dengan bisikan penuh rasa sakit. Perkosaan massal dan kekerasan seksual yang terjadi secara sporadis namun masif. Sasaran utamanya adalah perempuan mayoritas etnis Tionghoa. Ini bukanlah kejahatan yang tidak disengaja. Kekerasan seksual ini diyakini sebagai upaya untuk meneror, merendahkan, dan mengusir kelompok etnis tertentu. Setelah tragedi, banyak korban yang memilih bungkam, bukan karena mereka tidak berani, tapi karena stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Kita perlu jujur, hingga hari ini kasus perkosaan Mei 1998 masih menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Tidak ada pengadilan yang adil, tidak ada pengakuan penuh dari negara tentang skala kejahatan ini. Ketiadaan keadilan ini adalah utang abadi kita sebagai sebuah bangsa. Mei 1998 adalah cermin yang retak. Ia menunjukkan betapa tipisnya batas antara kegembiraan reformasi dan kebiadaban rasisme. Untuk menghormati mereka yang menjadi korban, tugas kita bukan hanya mengenang, tapi menuntut pertanggungjawaban dan memastikan bahwa narasi kebencian rasial tidak akan pernah menemukan tempat lagi di tanah air ini. Mari kita jaga puing sejarah ini, bukan untuk terus bersedih, tetapi untuk terus belajar, agar nyanyian sunyi para korban itu tidak lagi terdengar sia-sia.